Pede bener mau nyaingin Demon Slayer. Apa yang mau nyaingin Demon Slayer? Lu bayangin anjir, budget 7 miliar tapi animasinya bagus maksudnya. Gini teman-teman ya, mari kita pikirkan baik-baik. Sejauh apa sih perkembangan dunia animasi di Indonesia? Maksudku gini loh, aku orang yang sering banget nontonin animasi. Jadi aku ngerasa aku cukup seneng kalau misalnya ngomongin animasi. Aku suka ngomongin animasi Jepang atau anime-anime karena menurutku anime-anime emang bagus. Animasi Indonesia yang kemarin yang Jumbo ku omongin juga karena emang bagus. Agent Ali juga. Agent Ali animasi Malaysia pernah kita undang buat podcast di Clean Sound. Jadi menurutku aku cukup suka ngomongin animasi. Dan menurutku animasi adalah passionku gitu. Meskipun aku gak bisa bikin animasi. Nah, jadi suatu hari aku ngeliat gitu, ada postingan dari habis nonton film. Ini animasi. I'm not joking at all. Di sebuah desa 16 Agustus 2025. Ini apa ya? PowerPoint. Hah? Ini apa PowerPoint? Ini game PS1 ya. Terus habis itu berpetualang mencari bendera yang hilang. I'm speechless man. Gila ray tracing. Ini bagus banget sih. Jalan terhalang air. Wah, gila. Aku terhalang dengan kewarasan untuk bisa mau nonton anime ini dengan animasi ini dengan normal. Dibayar pun kayaknya aku nggak mau. Tapi tergantung bayarannya. Tapi ini kalau dilihat-lihat ya, penggunaannya gitu, karakternya di sini beragam gitu kan. Ada beragam karakter. Ini kalau diperhatikan ini air ya, ray tracing. Kalian nggak tahu, kalian emang kampungan, kalian emang rakyat-rakyat rendah dengan SDM rendah. Makanya kalian nggak paham kan kalau ini tuh teknologi ray tracing sengaja dibuat seperti ini emang karena air itu harus dirender menggunakan teknologi ray tracing seperti game. Jadi kalian tuh emang nggak paham seberapa bagusnya tentang ini. Terus habis itu ini untuk bikin yang kayak gini susah tahu. Kayak bagaimana cara mereka harus ngerender besi yang bisa memantulkan cahaya. Ini ray tracing, bro. Ini kenapa ada senjata, cowok? Anjing ada bitching. Aku sempat berpikir ini map CS. Astagfirullahaladzim. Mereka mau perang. Aku nggak tahu ceritanya. Aku belum nonton full trailernya. Tapi dari gambar-gambar ini udah beragam ya. Kayak tapi ini evolusi banget nih. Ini evolusi banget nih. Ini buat untuk membuat dia memantulkan cahaya, ini tuh perlu teknologi yang namanya ray tracing gitu. Ini kan mentulkan cahaya gitu. Jadi lebih hidup gambarnya ya. Meskipun yang lain gak kelihatan hidup. Oke, kita lah. Ini karya anak bangsa. Kita harus hargai ya. Kita harus hargai. Oke? Sebelum kita ngelihat trailernya lebih jauh ya, karena aku nggak tahu ini ceritanya tentang apa dan gimana gitu. Sebelum kita mencari tahu lebih jauh, aku di sini mau ngasih tahu ke kau pesan dari Israel. Maksudnya bukan Israel, negara Israel, cuma orang ini Vengeance. Nah, jadi ini dia pesannya buat kalian yang nggak nonton film Indonesia. Siapa yang hari ini belum nonton film Indonesia? Lu belum? Gue juga belum. Anjing lu semua, gue juga anjing. Kenapa? Karena kita nggak dukung film Indonesia. Kalau misalnya kalian gak mau nonton film tadi, itu sama aja kalian anjing. Karena kalian gak nonton film Indonesia dan kalian gak mensupport karya bangsa. Kita lihat dulu posternya. Ya, posternya menyenangkan. Saksikan segera di bioskop mulai 14 Agustus 2025. Film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Oh, animasi anak. Oh iya, kan sebelumnya kan kalau dipikir-pikir kan sebelumnya ada The Battle of Surabaya. Battle of Surabaya itu kan tentang kebangsaan juga tuh, perang antara Surabaya gitu kan. Film anak, ini film anak bener, klaimnya nggak salah. Produksi dari itu Kami Kecil tapi cinta kami untuk merah putih tak pernah kecil, dari perbedaan kami temukan kekuatan. Wah, bijak. Keren, aku bangga ngedengernya, aku bangga ngelihatnya. Tujuannya bagus, meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kalau kalian gak nonton film ini atau gak mau nonton film ini, mungkin kalian itu harus dipertanyakan nasionalismenya. Nah, jadi tanpa banyak bacot lagi, mari kita lihat trailernya ya. Kita cek ya. Pasti bagus. Kita naikin dulu kualitinya. Masa 360? Wah, coba 360.
Harus banget ada tulisan di sebuah desa ya. Wow. Ini nih bagus banget. Kan nggak semua orang tahu keadaan suatu tempat itu gimana, kayak perlu dideskripsikan karena kan nggak semua orang cerdas, nggak semua orang cukup pintar untuk tahu ini tuh daerah mana, ini tuh apa gitu. Jadi harus dikasih tahu latar tempatnya, dan latar tempat yang paling tepat untuk ini adalah desa, betul ya, desa. Copy paper, oh ada tulisan copy paper. Copy paper di sini menunjukkan kalau kita tuh juga bisa pakai bahasa Inggris. Ini ada tali nembus ke kado kayak gini, bisa, nggak apa-apa, normal. Jadi tujuan tadi ini dibikin di sebuah desa, takutnya ada yang ngira kalau ini adalah perkotaan dan harus ngasih tahu kalau wah ternyata Indonesia tuh kayak gini semua ya. Enggak, Indonesia juga ada gedung-gedungnya gitu. Kan Indonesia juga punya gedung-gedung tinggi gitu. Ntar takutnya dikira semua Indonesia kayak begini, padahal enggak. Jadi harus dideskripsikan kalau ada desa, ini desa gitu. Evidence box. Ya ini evidence box ya. Jadi ini tuh salah satu tujuannya adalah untuk ngasih tahu nih kalau bukti-bukti korupsi, orang yang korupsi bakal digantung. Nah kayak gitu. Persiapan hari kemerdekaan harus dikasih tahu juga. Takutnya ini kan ada evidence box. Takutnya di sini dikira film kriminal gitu, film tentang crime atau detektif kan. Makanya dikasih tahu persiapan hari kemerdekaan. Logik. Aji, Nana, Dara, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Ini kenapa dia di trailer cuma absen dan tidak menunjukkan action atau apa yang terjadi di filmnya? Andi, Mika, Udin, siapapun namanya gitu, sengaja di absen. Bukan karena mereka kekurangan cerita atau nggak punya konsep, atau mereka nggak tahu mau ngapain. Bukan karena itu. Ada banyak beragam nama yang ada di Indonesia. Meskipun dongo tapi nggak apa-apa, tetap keren. Karena apa? Karya anak bangsa. Buat apa kita bikin bagus-bagus kayak Jumbo? Nggak usah mahal-mahal, lama itu Jumbo. Buat apa bikin kayak Malaysia Upin Ipin? Bah, ngapain? Bikin kayak Agent Ali? Bah, ngapain? Ini cukup bro. Sing penting apa? Sing penting karya anak bangsa. Kalian berdelapan kami pilih jadi Musik karena takut terkena kontroversi ini mungkin ya. Untuk musiknya ya mereka menggunakan ini teknologi baru yang namanya Suno AI. Mungkin ya, tapi aku nggak tahu. Mungkin. Maksudku kan musisi di Indonesia top tier dan mahal-mahal ya. Jadi takutnya disuruh membayar royalti dan mereka nggak sanggup gitu kan. Harusnya budgetnya pure ke animasi ini, tapi nggak bisa gitu. Badan hansipnya, astagfirullah. Ini dadanya dikasih silikon anjir. Ini matanya merem kayak karena nyimeng kali-kali sih. tim merdeka. Satu untuk tim merdeka. Tapi benderanya hilang. Wah, ini ada problem nih. Akhirnya kita dikasih tahu problem atau masalah dari tema dari cerita film ini ya. Film Kok animasi. ini bagaimana? Bendera. Demi apapun ya, kukira tadi senjata tuh cuma kayak, kau tau nggak sih istilah anak Facebook gitu, timpa teks. Kan kalau di Facebook ada ada timpa teks. Ini bukan timpa teks lagi, beneran ada. Ini desa mana? Ini desa di Meksiko. Pablo Escobar, ini markasnya Pablo Escobar. Desa Kart. Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Ini yang ngomong beta siapa? Yang ngomong ini. Kita lanjut. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Aku tahu mereka mau ngapain di sini. Tahu nggak sih kayak efek-efek sinetron kayak pas noleh gini, slow mo terus di zoom pelan-pelan gitu. Ya, dramatic zoom kalau bahasa gampangnya mah. Aduh, ini tuh menunjukkan kalau kita ngeluh dengan aduh ya. Jadi Indonesia tuh umumnya mengeluh dengan aduh gitu. Harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Astagfirullahaladzim, ini aset dari mana anjir? Katanya mereka bikin ini dalam waktu 3 bulan ya, emang bener? Kalau misalnya ini dibikin sama anak DKV 10 nggak apa-apa, kelas DKV 10-1 gitu, bebas dah. Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana ini?
Sound effect ya. Anak ini. Aduh, bagaimana ini kubrak ya. Hah? Wait, ini yang baju hijau tadi? Wah, transisi. Ini adalah bentuk transisi yang revolusioner dalam industri animasi ya. Karena kita nggak pernah ngelihat ada animasi Jepang pun tidak seperti itu gitu. Iya, ini animasi. Jadi ketika kau bingung ya di storyboard mau bikin apa, ngezoom terus fade out gitu, terus akhirnya beda frame. Jadi kesannya kayak teleportasi. Freerun pun tidak kepikiran kayak gini. Bocchi the Rock, apa Bocchi the Rock? Jumbo. Set, langsung ngezoom kan langsung fade out gambarnya, fade in fade out gitu langsung muncul di sini. Ya, keren. Bagaimana ini? Awas, Aduh, bagaimana ini? Kita hitung ya berapa kali dia ngomong bagaimana ini. hati-hati Raka. Ayo cepat. Awas hati-hati. Hati-hati yang berbatuan. Berapa kali dia ngomong hati-hati, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Hati-hati yang berbatuan. Hati-hati Raka ini. Awas, hati-hati Raka. Ayo cepat. Awas hati-hati yang berbatuan. Well, ini tugas SMK. Makasih Cuan udah kasih tahu ya seberapa apaan animasi sampah. ini sampah banget. Mending inilah, liatin. Wajar lah orang anak SMK bikin kayak gitu doang. Kayak gini liatin nih. Awas jatuh gitu kan. Dia kuat. Makanya ekspresinya nggak berubah nih. Jatuh, ekspresinya nggak berubah. Set. Liatin ya, ekspresinya kayak gini ya. Ekspresinya datar kayak gini ya. Gerubrak. Wah, tidak berubah. Ini baru. Yang tadi itu SMK. Kurang bro. Ini baru. Ada ya orang jatuh gak berubah ekspresinya ya. Keren. Bahagia gue. Seneng gue ngeliatnya. Hati-hati Lina. Berapa kali dia ngomong hati-hati, astagfirullahaladzim. Itu daun kenapa barusan ya Allah. Kamu gak apa-apa. Pelan-pelan ya. Gila, Aira real banget. Maksudku mereka nggak bisa beli bendera apa ya? Nggak tahu sih, aku nggak tahu men. Tunggu. Lina mana? Lina. Ada ular bro. Ular gadeng. Oh, ada burung di kandang kucing, keren. Siapa yang Pasti ada kayak gitu ya. Itu efek suara gitu tuh. Itu tuh untuk menambahkan efek dramatis yang tidak terduga. Jadi makanya harus ada suara gitu. Ya. Normal. Kita harus minta ganti rugi mereka. Harus minta ganti Ini ceritanya gembel ya. Oh, ini yang rambutnya tembus ya. Ya, ini rambutnya tembus. mereka. Oh, itu ini fashion abang-abangan fashion ya. Bener abang-abangan skena. Ya, bener. Bendera di Sandra. Maksudku betul. Kalau bendera di Sandra kita kan bisa telepon polisi atau pihak berwajib. Assalamualaikum, ada yang menyandra bendera gitu. Bendera kita lambang negara gitu, bla 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 bla. Mereka juga bisa beli atau bikin baru. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Tindakan apa? YG ya. Kalau kataku mereka sengaja bikin One for All tadi biar ini tambah kelihatan sinema. Nah, di sini ada postingan juga nih dari Twitter. Katanya ya diduga kalau karakternya itu dari aset. Lagunya pakai AI, pakai aset, kaku, belum dirender, alur cerita nggak jelas, bukannya beli bendera malah ke hutan gitu. Anggarannya katanya diduga 6,7 M katanya. For real? 6,7 M? FG Military Warehouse. $11 harganya di Daz ya. Ini buat tempat beli aset-aset 3D. Oh, iya, belinya di sini. Diduga. Karakternya juga. Cuma ini sih yang ngasih tahu banget sih. Oh, iya, ini beli di sini asetnya harganya $11 ya asetnya ya.
Tapi kan kalau komersialius ada lagi harganya beda. Mereka baik ngambil model dari Revolution. Diduga ya, diduga. Net. Nih karakter aku nggak tahu. Ini aku juga nggak tahu yang mana tadi. Oh, My Mood Right Now. Gimana menurutku tentang trailer film animasi Iya itu nyomot juga, jangan sound effect ya. Aku nggak tahu, mungkin dikira free copyright tapi aku nggak tahu. Jadi gini, gimana sih tanggapanku setelah menonton video tadi tentang atau trailer tadi? Kalau menurutku pribadi ya ini tuh sama aja kayak penghinaan terhadap industri animasi sih. Karena industri animasi itu seharusnya udah nggak kayak begitu. Begini loh, sejelek-jeleknya atau sekurang-kurangnya animasinya Juki masih jauh lebih bagus, apalagi mereka pakai 2D kan. Terus habis itu ada Jumbo itu bikin percikan baru ke dunia animasi, men. Udah bikin percikan baru ke dunia animasi, tiba-tiba muncul orang-orang yang bikin kayak beginian. Aku yakin ya, dalam kepalanya orang-orang yang ada di project ini mungkin ya, dugaanku ya, orang yang bikin ini tuh berpikir kayak, oh animasi di Indonesia lagi rame, ayo kita bikin juga yuk. Ngerti gak sih maksudnya apa? Ini tuh gak masuk di akal gitu loh. Udah capek-capek jauh maju gitu, ngeliat kan industri animasi kita maju, tiba-tiba ada yang kayak gini dengan katanya anggaran 6M. Aku ngerasa ini FOMO-nya boomer doang sih, kayak ada orang-orang tua, ayo kita bikin animasi juga, dan mereka nggak tahu standar animasi dan ngeliatnya jelek. Iya, kayak begitulah. Dan katanya dibikin cuma 3 bulan. Emang bener? Kalau dibikin 3 bulan itu gila kataku. Gila banget. Minimal mah 2 tahun bikin animasi tuh, dan bisa masuk bioskop. Ya masuk bioskop mah itu urusan lain sih. Cuma ya I don't know man, aku gak ngerasa ini adalah satu hal yang benar untuk dilakukan atau ditayangkan sih. Sedih banget sih, aku malu ngelihatnya sumpah. Kau tahu gak sih second hand embarrassment? Ya itu yang kurasakan sekarang sih. Bandingan sama Jumbo dah. Nih, bandingan sama Jumbo nih, Bro, kita upayakan terus yang bagus semampunya. Terus sampai akhirnya yang dibuat dengan niat tidak tulus dan cara asal-asalan semakin tersingkirkan dan tidak punya alasan untuk minta didukung. Memang perlu yang gelap untuk tahu masa depan animasi Indonesia bisa terang. Ini bijak banget. Ini keren banget. Kalau aku nggak mendukung film itu, apakah artinya kau tidak nasionalis? Enggak, nasionalismemu nggak diukur dari yang kayak gitu, men. Ya, daripada ngomongin nasionalismemu berdasarkan animasi kayak gitu, ada banyak cara hal lain yang bisa membuktikan kalau kau cukup nasionalis gitu sebagai manusia dan ikut berkontribusi dalam perkembangan yang ada di Indonesia gitu. Orang kau bayar pajak, kau tiap belanja bayar pajak tahu, bayar pajak penghasilan juga. Berupaya lah, semoga dengan ini kita bisa ngelihat animator-animator Indonesia yang beneran dan niat ya. Mereka bisa bikin animasi yang bagus dan kita dukung yang itu. Kita dukung yang bagus-bagus aja. Kalau jelek gak usah didukung. Simpel dan terima kasih itu doang. Tapi bener sih, kadang-kadang kita emang harus perlu ngelihat yang jelek dulu supaya tahu mana yang bagus. Malu aku ngeliatnya, sumpah aku malu banget anjir. Tapi apakah 6M itu adalah biaya yang gede untuk animasi? Enggak sih, enggak segede itu sih. 6M tuh enggak gede-gede amat kok. Jadi kalau misalnya mereka memamerkan biaya bikin animasinya 6M, sorry banget. Kalau kau ngerti animasi dan ngerti dunia animasi, 6M tuh gak ada apa-apanya. 6M tuh gak ada apa-apanya buat bikin animasi movie. Demi apapun, 6M gak ada apa-apanya. 6M itu kayak, ya elah bro, duit makan doang itu mah kalau buat animator. Jadi satu episode kayak 40 menit aja belum tentu lah itu. Ini konkret kan gak tahu, makanya kan diduga tadi 6M. Tapi gak mungkin 6M lah. Paling ratusan juta kalau kayak gitu doang mah. Tapi gitu ya, aku gak mau komentar banyak-banyak men, takut men. Tahu aja di Indonesia ada UTIT. You know what I'm saying lah. Aku gak mau nonton film ini kecuali dibayar. Iya, kecuali dibayar. Kalau aku dibayar baru aku mau. Tapi itu aja sih. Ya udah, dadah. Gimana pendapatmu? Kasih tahu di kolom komentar. Ya udah, dadah. Malu aku sumpah demi apapun.